Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Muhammad Al-Faizal dan rekan saya Rasanya Putri. Di sini tujuan kami membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah hama dan penyakit tanaman bangunan yang diampuh oleh Ibu Werli Halim. Baiklah, di video kali ini kami berdua akan membahas masalah mengenai hama dan penyakit pada tanaman kopi. Yang pertama di sini kita akan membahas hama pada tanaman kopi. Kopi merupakan komoditas penting perkebunan di Indonesia. Indonesia merupakan negara keempat penghasil kopi terbesar di dunia. Kopi adalah pohon berumur panjang sehingga menyediakan lingkungan yang stabil dan terus-menerus tidak berubah secara signifikan dari musim ke musim, sehingga merupakan habitat yang cocok berbagai jenis serangga pada tanaman kopi. Kopi merupakan jenis tanaman yang terdapat di daerah tropis dan subtropis. Tanaman kopi umumnya tumbuh optimum di daerah yang curah hujannya 2000 sampai 3000 mm per tahun. Namun, dalam budidaya kopi juga tidak lepas dari gangguan hama tanaman. Salah satunya adalah hama penggerek buah kopi dan ulat penggerek buah batang kopi yang berasal dari ordo Coleoptera dan Lepidoptera. Yang pertama adalah hama Hepinemus hempai dari ordo Coleoptera atau biasa disebut dengan hama penggerek buah kopi. Merupakan hama utama pada perkebunan buah kopi di seluruh dunia. Serangga hama ini memanfaatkan hama buah kopi dan biji kopi sebagai tempat berlindung, bertelur, makan, berkembang biak, dan bermetamorfosis. Hypotenemus hempai biasanya menggerek buah muda dan buah yang mulai mengeras, yaitu posisi di sekitar bikus atau di sekitar pusar buah kopi. Penggerek buah kopi masuk ke dalam buah kopi dengan cara membuat lubang di sekitar bikus. Hal ini menyebabkan buah kopi gugur dan berlubang. Nah, untuk pengendaliannya dapat dilakukan pengendalian dengan cara pengendalian gulma di dekat pohon kopi dan di sekitar pohon kopi. Kemudian lakukan pemetikan buah kopi yang terserang hama tersebut dan dengan cara memetik semua buah kopi yang terserang hama tersebut. Kemudian yang kedua ada Zeoxera coffee dari ordo Lepidoptera. Merupakan salah satu hama yang sering dihadapi oleh petani. Di samping penggerek buah tadi dan penghisap buah kakao atau buah coklat, ulat Zeoxera coffee dapat menggerek cabang bahkan batang pokok tanaman dengan menggerek bagian empelur atau ekslim, sehingga menyebabkan tanaman muda patah atau pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Jika menyerang cabang muda, tanaman dapat pulih setelah ulat keluar dari batang. Namun, jika menyerang tanaman batang utama, tanaman sulit untuk kembali pulih. Serangan hama ini mengakibatkan pengangkutan hara dari dalam tanah ke seluruh bagian tanaman terganggu. Untuk upaya pengendalian hama tersebut yaitu dapat dilakukan dengan cara menggunakan perangkap atau antrakta, dan juga dapat dilakukan dengan sanitasi, penyayangan gulma, dan pemotongan cabang pada tanaman kopi supaya dapat mengurangi serangan OPT. Selain hama pada tanaman kopi, ada juga penyakit pada tanaman kopi. Penyakit pada tanaman kopi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk penyakit pada tanaman kopi, salah satunya yaitu penyakit karet daun. Penyakit karet daun ini merupakan salah satu penyakit penting yang disebabkan oleh Heparidia pastatrix. Gejala dari penyakit ini yaitu pada sisi bawah itu terdapat bercak-bercak yang semula itu berwarna kuning muda, kemudian menjadi kuning tua. Selain itu terbentuk tepung yang berwarna jingga cerah yang terdiri dari urea diospora, jamur dari Heparidia pastatrix tadi. Untuk serangan berat, yaitu pohon itu agak kekuningan, daunnya gugur, akhirnya pohon ini menjadi gundul. Jamur ini membentuk spora dalam jumlah yang banyak, kemudian terjadi penetrasi ke dalam jaringan daun. Untuk infeksinya itu terjadi melalui permukaan daun bagian bawah. Percambahan spora ini memerlukan air, kemudian lama waktu percambahan itu tergantung dari suhu, karena pada suhu itu pada suhu yang optimum yaitu antara 21 sampai 15 derajat Celcius, dan diperlukan waktu 1 sampai 3 jam untuk ia melakukan percambahan. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan dari patogen ini yaitu yang pertama air, karena air ini berperan dalam mempengaruhi perkembangan dan penyebaran penyakit. Selain itu angin ini berperan dalam penyebaran spora, dan itu yang selanjutnya itu umur daun. Umur daun juga menentukan kerentanan terhadap penyakit dan pohon atau cabang yang berbuah lebat lebih rentan. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian. Adapun pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan penggunaan varietas kopi yang tahan. Soalnya itu penggunaan fungisida, tapi
penggunaan fungisida, kemudian penggunaan mikroba yang berlawanan seperti bakteri Bacillus thuringiensis dan jamur Verticillum hemiphilia. Selain penyakit karet daun itu ada penyakit bercak daun. Penyakit bercak daun ini disebabkan oleh Cercospora copiocola. Gejala yang terlihat dari penyakit ini yaitu terdapat bercak yang warna kuning di keliling lingkaran pada daun. Kemudian ukurannya itu tidak beraturan dan munculnya itu secara acak. Selain itu pada pinggiran daun itu terdapat bercak yang berwarna lebih tua dari bagian tengahnya. Selain itu sering terjadi sobekan di pusat bercak daun, dan jika sudah seperti ini daun itu akan gugur. Jamur Cercospora copiocola ini sering terlihat memiliki spora yang berwarna abu-abu dan berbentuk oval dengan panjang 40 sampai 60 mikrometer dan lebarnya itu 6 sampai 8 mikrometer. Jamur ini memiliki miselium yang berseptat dan berwarna hialin atau berwarna transparan. Nah, untuk penyakit bercak daun ini sering terjadi di lahan pertanaman yang sangat lembab. Penyakit ini juga dapat dikendalikan dengan campuran Bordeaux diikuti oleh Trichoderma dan urin sapi. Meskipun campuran Bordeaux ini lebih unggul dalam mengendalikan penyakit, ketiga perlakuan tersebut secara statistik setara satu sama lain. Semua perlakuan lebih unggul dalam mengendalikan penyakit daripada kontrol. Di antaranya yaitu campuran Bordeaux itu diikuti oleh Trichoderma ditemukan memiliki kemanjuran yang lebih unggul dalam mengelola penyakit. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai hama dan penyakit pada tanaman kopi. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terus saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.